Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak kelas 2? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya kak. Semoga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak berharap semoga kakak-kakak tetap bersemangat baik belajar maupun beribadah walaupun hanya di rumah saja. Oke kak? Baik, perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Bayu Muhammad Wijaya atau boleh kakak-kakak panggil dengan sebutan Pak Bayu. Insya Allah Bapak yang akan mengajar pelajaran bina ibadah di kelas 2 ini. Nah, pada pertemuan kali ini, di pertemuan pertama kali ini, Bapak akan membahas tentang berwudu. Nah, mau tahu pembahasannya seperti apa? Tapi sebelum kita mulai pembahasannya tentang wudu seperti apa, mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menuju ke pembahasannya. Oke? Oke, baik kakak-kakak kelas 2, sekarang kita akan langsung masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu temanya tentang mari kita berwudu. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang wudhu. Nah, kira-kira di sini ada yang udah tahu belum apa sih wudhu itu? Nah, coba ya kita samain ya. Apa yang sudah kakak-kakak ketahui tentang berwudhu sama nggak nih sama yang akan Bapak jelaskan? Oke? Berwudhu adalah artinya di sini bersuci dengan menggunakan air sebelum melaksanakan sholat. Jadi, wudhu adalah cara kita bersuci dengan menggunakan air sebelum melaksanakan sholat. Jadi sholat kita itu sah kalau kita sudah berwudhu. Kalau misalkan kita sholat tanpa berwudhu, maka sholat kita tidak sah. Jadi wudhu ini adalah salah satu syarat sahnya sholat. Jadi nggak boleh nih kakak-kakak kelas 2 kalau tiba-tiba nggak berwudhu, tiba-tiba langsung aja melaksanakan sholat. Maka sholatnya yang dilakukan tanpa berwudhu tidak sah. Seperti itu. Oke, paham ya kak? Lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan syarat sahnya wudhu. Jadi wudhu kita itu dianggap sah apabila telah memenuhi 5 syarat di bawah ini. Yang pertama, ada gambar bulan sabit, yaitu artinya beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam ketika dia membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kuping, telinga, rambut, dan kakinya dengan niat wudhu, maka wudhunya sah. Tapi sebaliknya apabila ada seseorang yang bukan beragama muslim, lalu dia membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki seperti wudhu, maka wudhunya tidak sah. Seperti itu, karena dia tidak beragama Islam. Jadi kalau mau sah wudhunya orang di luar Islam, maka dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, syarat yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz artinya orang yang sudah bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Nah, sama nih kayak kakak-kakak kelas 2. Kakak-kakak kelas 2 kan sudah bisa membedakan mana perbuatan baik yang harus dilakukan, mana perbuatan jelek yang harus ditinggalkan. Seperti itu. Nah, kalau sudah bisa membedakan seperti itu ketika wudhu, maka wudhunya sah. Karena sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Berhadas besar artinya adalah kita dalam keadaan tidak suci. Nah, kalau kita mau kembali dalam keadaan suci, kita harus mandi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah mandi, baru kita wudhu, baru kita sholat. Kalau kita lagi berhadas besar, terus kita nggak mandi, langsung wudhu, maka tetap aja kita belum suci. Seperti itu. Jadi kalau kita lagi berhadas besar, kita harus mandi terlebih dahulu. Untuk menghilangkan kotoran tersebut, baru kita wudhu dan sholat. Oke? Lanjut. Nah, syarat yang keempat, wudhu itu sah apabila kita menggunakan air yang suci. Kalau misalkan airnya sudah tercampur najis, maka tidak sah wudhu kita. Seperti itu, Kak.
Misalkan tercampur air yang mau kita pakai wudhu ini tercampur dengan benda yang suci. Contohnya misalkan ada tercampur dengan kopi. Kopi itu kan suci. Nah, kalau misalkan air tempat wudhu kita itu tercampur dengan kopi, ketika warnanya sudah berubah atau rasanya berubah, maka tetap tidak boleh dipakai juga untuk berwudhu. Sekalipun tercampurnya sama benda suci. Jadi harus benar-benar airnya itu suci, tidak tercampur oleh apapun. Baru wudhunya bisa sah nanti. Oke, syarat yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, apa sih contohnya yang bisa menghalangi air itu sampai ke kulit? Contohnya ini, plester luka. Misalkan kakak-kakak habis luka, biasanya di tangannya misalkan ya, terus dipakein plester luka supaya lukanya ini nggak kotor atau nggak kena debu dari luar supaya cepat sembuh dan terlindung dari kuman-kuman. Ya kan biasanya seperti itu kalau luka. Nah, ini juga bisa menghalangi masuknya air. Seperti itu, Kak. Karena kalau kita pakai plester, kan di dalam plester itu ada kayak lemnya ya yang nempel di kulit kita. Nah, itu bisa jadi salah satu penghalang air masuk ke dalam kulit kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kakak-kakak mau pakai plester luka, lagi terluka nih mau pakai plester, usahakan sebelum diplester lukanya wudhu terlebih dahulu, habis itu baru diplester lukanya. Nah, nanti kalau misalkan wudhunya batal, terus wudhu lagi, plesternya tinggal dibasuh aja nggak apa-apa. Kalau sudah wudhu terlebih dahulu sebelum memakai plester. Tapi kalau misalkan belum wudhu ketika memakai plester, maka plesternya ketika wudhu harus dibuka terlebih dahulu. Gitu, Kak. Contoh lagi misalkan kakak-kakak kalau di sekolah ini yang menghalangi airnya ke kulit itu seperti tip X. Nah, tahu tip X yang buat menghapus pulpen? Nah, biasanya kan ada tuh di bekas-bekas tangan. Nah, usahakan kalau kita mau wudhu, mau sholat, wudhu itu dibersihkan dulu bekas-bekas tip X-nya supaya airnya ini bisa masuk ke kulit kita tanpa ada halangan tip X ini. Jadi harus dihilangin dulu baru wudhu. Nah, insya Allah nanti baru wudhunya sah seperti itu. Nah, itulah 5 syarat kalau wudhu kita mau atau dianggap sah. Seperti itu. Yang selanjutnya, nah, anggota tubuh yang dibasuh ketika wudhu. Jadi ketika kita wudhu ini, nggak semua tubuh kita dibasuh seperti mandi. Hanya beberapa bagian tubuh saja yang kita basuh. Nah, di sini akan Bapak jelaskan bagian tubuh mana saja yang akan dibasuh ketika kita sedang melaksanakan atau melakukan wudhu. Yang pertama ada bagian muka dan rambut. Nah, itu bagian tubuh atau anggota tubuh kita yang pertama kali akan kita basuh. Seperti itu. Yang kedua, ada mulut. Nah, mulut. Karena nanti kita juga akan berkumur-kumur ketika berwudu. Seperti itu. Yang ketiga, ada lagi hidung. Nah, anggota tubuh kita yang ketiga yang akan kita basuh adalah hidung. Yang selanjutnya ada apa nih? Tangan. Betul sekali. Jadi tangan yang juga akan dibasuh ketika kita nanti berwudu. Selanjutnya, kira-kira yang bisa nebak? Apa lagi anggota tubuh yang akan dibasuh? Betul sekali, telinga. Telinga juga adalah salah satu anggota tubuh yang akan kita basuh ketika kita nanti berwudu. Yang terakhir adalah kaki. Nah, kaki juga adalah anggota yang akan kita basuh ketika kita berwudu nanti. Jadi hanya ada muka dan rambut, lalu hidung, ada mulut, ada tangan, ada telinga, ada kaki. Nah, itulah anggota-anggota tubuh kita yang dibasuh ketika kita berwudu. Jadi nggak semuanya kita basuh seperti mandi, hanya anggota-anggota tubuh yang tadi telah Bapak sebutkan saja yang akan dibasuh ketika kita berwudu. Seperti itu. Kita lanjut, Kak. Yang membatalkan wudu sekarang. Nah, jadi kita
Kalau tadi udah kenal syarat wudu, terus apa saja yang dibasuh ketika berwudu. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Yang pertama, ada gambar sih. Nah, buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Jadi kalau kakak-kakak habis wudu, terus tiba-tiba buang air kecil, atau buang air besar, atau buang angin, maka ketika nanti mau sholat harus wudu kembali. Karena wudunya yang pertama itu sudah batal ketika kita sudah buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin. Seperti itu. Yang kedua, yang bisa membatalkan wudu kita adalah tidur yang nyenyak. Nah, jadi kalau kakak-kakak habis wudu, selesai sholat, terus tiba-tiba ngantuk, terus tidur, bangun-bangun misalkan dari zuhur, bangun-bangun mau masuk sholat asar. Nah, jangan langsung tiba-tiba, wah, pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, langsung gelar sejadah atau ke masjid gitu. Nah, jangan langsung sholat. Harus wudhu terlebih dahulu karena wudhu yang pertama itu sudah batal karena tertidur. Seperti itu. Lanjut. Yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah hilangnya akal. Hilangnya akal maksudnya apa, Pak? Maksudnya seperti ini. Misalkan ada seseorang yang selesai wudhu, tiba-tiba atas izin Allah, dia menjadi gila. Nah, kalau orang gila itu kan hilang akalnya. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar juga. Jadi kalau misalkan ada keadaan seperti itu, maka maka wudhunya itu batal. Seperti itu. Atau lagi misalkan seseorang habis wudhu tiba-tiba nauzubillah digoda oleh setan, akhirnya dia mau minum minuman keras atau minuman alkohol, tiba-tiba jadi mabuk. Nah, mabuk ini kan juga bisa menghilangkan akal seseorang. Jadi ketika dia mabuk itu dia nggak tahu nih apa yang dilakukan. Nah, kayak gini kan hilang akal namanya. Maka kalau lagi dalam keadaan seperti ini, wudhunya juga batal. Seperti itu ya, Kak. Ya, yang terakhir adalah kalau misalkan kakak-kakak ini menyentuh kemaluan, yaitu adalah bagian di bawah pusar ke bawah, di atas lutut. Seperti itu. Kalau misalkan menyentuh di bagian itu, maka wudhunya batal, disengaja ataupun tidak sengaja. Maka kalau tersentuh harus wudhu lagi. Seperti itu. Nah, itulah kira-kira yang akan Bapak bahas pada kesempatan kali ini tentang berwudhu. Nah, adapun hal-hal yang menyangkut wudhu, bagaimana tata cara wudhu, insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan yang selanjutnya. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak akhiri penjelasannya sampai baik sini. Tadi adalah pelajaran kita pada hari ini, Kak ya. Kita sudah membahas tentang pengertian berwudu, terus ada syarat sahnya berwudu, terus bagian tubuh mana saja yang harus kita basuh ketika berwudu, lalu juga ada hal-hal yang membatalkan wudu kita. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kalau misalkan kakak-kakak belum paham, bisa diulang-ulang lagi videonya. Dan jangan lupa, Bapak juga sudah menyiapkan latihan yang bisa kakak-kakak kerjakan untuk mengukur sejauh mana kakak-kakak sudah paham apa yang sudah Bapak jelaskan pada video tersebut. Oke, terakhir sebelum Bapak tutup, mari kita sama-sama mengucapkan ayat alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi orang lain pada umumnya. Baik, Bapak akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.